kok Rian kalau semisal ada tugas gini-gini, padahal kan di sisi lain aku punya tanggungan apa ya, ya kamu kan pesantren ya. nah di sisi Terus pengurus juga. jadi pengurus juga. Pas awal-awal sampai di Jogja sih, kan kalau biasanya orang Sumatera itu kan ngomongnya suaranya keras, Iya. terus cepet gitu Benar. kan. Nah sedangkan di Jogja itu kayak suaranya Lemah lembut. lemah lembut. Oh, nak mati ke. Ya kurang lebih kayak gitu Iya. kan. Sedangkan pas di Jogja itu kayak orang-orangnya suaranya ngomongnya pelan. Ramah. Iya ramah. Orang nggak dikenal juga disapa, Disapa. gitu. Murah senyum ya kan. Tanya lebih sabar aja sih di sini. Kayak lebih harus bersabar gitu karena pelan-pelan Iya, bener. gitu. Iya naik motor tuh pelan-pelan gitu. Nggak, aku kan kalau di Cikampek kan nin gitu kan. Apa-apa dikit nin gitu. Sama Di kayak- sini baru rutin sekali aja pada ngeliatin gitu loh. Jadi kayak, Bener. aku salah ya. Ya nggak. Jadi kayak meragu untuk ngetintin. Iya. Muk, Rindu rumah, anak rindu tiba-tiba kok rumah. dengerin dong Muk. Iya. Eh, Kenapa? ini loh, orang rumah kan hari ini kan lagi pada sibuk cari-cari sapi, kambing. Kok tiba-tiba Kamu kangen kayak ya? kangen apa? Ya kangen suasana kampung lah, rumah, halaman. Emang udah berapa tahun sih nggak pulang? Kalau aku satu tahun sekali kalau pulang. Terakhir pulang kapan? Terakhir pulang itu kemarin kan habis liburan perkuliahan pulang. Banyak momen-momen yang dapat apa ya, kumpul keluarga, sana kesini main healing. Wah, Enggak, aku tuh tanya aja simpel. Kapan terakhir pulang? Desember Januari Masih Januari. kemarin. Aku loh. Januari. Aku loh. Kapan emang? Aku terakhir kali di sama orang tua itu 4 tahun kemarin. 4 tahun. Emang Masih kamu asli dikit. mana sih? Asli gue Indramayu Mukti. Kok tanya terus sih? Kemarin udah tanya, sekarang tanya lagi. Loh, nggak boleh. Boleh aslinya, tapi bosen aja sih. Ben ngerti ya. Orang-orang lah belum pada tahu. Udah pada tahu aslinya, tumpur. Oh, lihat dah. Gitu. Ayo jadi saya. Enggak. Rindu Aku kangen rumah. ibu aku. Rindu Aku mau curhat ini Mukti, bentar, Iya, iya. bentar. Enggak, kamu kan yang kasih backsound, nanti aku yang puisi. Enggak, itu beda lagi. Jadi kemarin itu aku punya unek-unek terus dari perkuliahan, dari ya masalah-masalah teman, tanya gimana Bu solusinya, ya anak rantauan gitulah. Gak usah, intinya mah gak usah dimasukin hati. Apanya? Ya kalau misal ada temen omong yang gak enak-enak, ya udahlah biasa aja. Enggak, emang selama ini ada temen yang omongannya enggak Ada enak. biasanya gini, kok Rian kalau semisal ada tugas gini-gini, padahal kan di sisi lain aku punya tanggungan apa ya, Iya, kamu kan pesantren ya. nah di sisi Terus pengurus juga. jadi pengurus juga. Jadi ya lama kelamaan juga kayak si contohnya temanku itu si Alpi, jadi dia juga udah saling mengerti satu sama lain gitu. Kalau teman-teman yang lain juga belum tahu sih background aku gimana. Jadi kalau semisal ada tugas kelompok, kalau aku nih nggak bisa datang, pasti wih ini gimana Rian, padahal kan aku udah WA nih, Yang maaf gitu. Kayaknya yang ngomong gimana nih Rian itu saya. Pasti itu mah pasti. Kamu nyindir aku dah. Enggak. Itu asli Bang, banyak bukan Bang Mukti doang. Enggak, banyak. kesedihan kamu sebagai perantau itu apa sih sebetulnya? Ah. Ya kalau aku yang pastinya
anu ya, kayak jauh dari orang Jauh tua. dari orang tua itu Terus kayak nggak mudah. ada yang merhatiin gitu loh. Nah, itu juga. Biasanya kan kalau di Jadi rumah kalau di rumah kan biasanya kalau waktu maghrib, nah sholat dulu, makan dulu apa. Tapi Iya. kalau sekarang mah, perhatian kecil dari ibu itu sangat paling kita bisa rindukan. juga lewat via WA gitu. Kadang kalau kangen juga video call, terus telepon. Ya itu mungkin untuk solusi kamu ya. Solusi. Kalau misalkan lagi kangen mungkin kita Kalau dari kamu, dari tadi aku terus, kamu sendiri. Aku tadi mau ngomong kamu potong. Ya udah. Nah, kalau aku sih ya Dari itu bukti. maksudnya kerinduannya mungkin. Enggak, rumahnya mana dulu, kenalin. Kok tiba-tiba langsung. Iya, kalau untuk Rumahnya. kalau lahir besar itu aku di Ini Jayapura. agak lain ya, guys. Coba. Kalau lahir besar aku di Jayapura. Tuh, Jayapura. Sampai SMP lulus. Setelah itu aku ke Jawa. Jadi ya sudah Aduh, jatuh bang. Benerin dong. sudah kurang lebih ya beberapa tahun ini nggak ketemu orang tua ya, jadi gitu kalau misalkan kangen ya telepon. Jayapura itu. Yang penting mah maksudnya duit lancar itu Nah, kangen itu oke. pasti. Kangen oke. Pasti. Ha. Apa mah mau tanya apa tadi? Di Jayapura 4 tahun. Kok 4 tahun? Gimana sih? Paham nggak sih apa yang aku ngomongin? Paham nggak sih? Coba ulangi lagi coba. Jadi aku itu udah maksudnya nggak pulang ke sana. Itu udah 4 tahun terakhir Oh, ini. 4 tahun Aku kalau lahir besar sampai lulus SMP itu di Jayapura. di Jayapura. Heeh. Terus kok bisa di Klaten itu gimana itu? Loh kok tahu kalau Anissa di Klaten? Doyo tahu kok. Padahal belum mau kasih tahu loh tadi. Dia temanku. Jadi di Klaten itu saya ikut Om. untuk mencari ilmu. Oh, yang kemarin mampir di bangunan itu ada Habib. Oh iya itu. Itu. Benar itu Om saya. Jadi Kemarin memang- itu ya beli ini lah peralatan. Jadi memang saya itu jadi memang saya ikut Om saya untuk mencari ilmu ya. Om saya itu terkenal. Orangnya kan pondok pesantren sama kayak Mas Rian. guys. Jadi Spill dong namanya siapa? Jadi memang beliau itu memiliki ilmu. Jadi saya berusaha menyerap ilmu beliau. Oke Mas Rian. Apa nih? Kalau aku panggil Mas Rian, kalian Rian aja. Mas Rian dong. Oke Pur. Jangan. Mas Rian aja, Mas Oke. Rian Bang, Mas Rian. Mungkin kita kali ini nggak cuman berdua. Iya dong. Karena kita juga membicarakan suasana anak perantau ya. Bagaimana sih kegiatan anak rantauan di Jogja? Terus kenapa mereka ini memilih Jogja tempat Iya. untuk menimba ilmunya? Kita nggak berdua aja, langsung aja kita panggil Ais dan Upi. Tepuk tangan. Oke. Oke, masuk. Jangan ketawa, mohon dimaklumi seperti gini adanya. Oke guys, jadi kenalin ini Aku Upi Aisyah. Aisyah. Jadi kan kita memang udah beberapa bulan ini ya kenal sama mereka gitu. Kita juga tahu mungkin asalnya dari mana dan juga kesibukannya apa kita udah tahu. Sama-sama anak rantau. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya mungkin ya Mbak Upi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya, walaupun Alhamdulillah sehat. kondisi hati ancur-ancuran. Aduh, curhat. Enggak, kalau aku mah slow. Oke. Kalau Mbak Ais, gimana kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya mah pada sehat-sehat aja lah. Ini berdua nih kan dari awal kita ngampus mereka berdua ini udah dekat ya. Udah deket banget. Jadi Apakah bestie. maksudnya sebelum kuliah kalian udah kenal atau setelah kuliah itu kalian baru kenal satu sama lain? Enggak. Kita kenalnya setelah kuliah. Iya, di kos, di Iya, di kos. kos. Karena kita satu kos. Oh, Satu satu kos, terus kos. tiba-tiba satu kelas. Oh, Gitu. jadi ya udah. This is my friend. Yes, This is our life. Yes, satu kos juga. gitu. Mbak Upi, asalnya dari mana Mbak Upi? Aku asalnya dari Bengkulu. Bengkulu itu Sumatera ya. Sumatera. Iya, Sumatera. Terkenalnya Deket tuh sama teman kita Ilham. Ilham kan Bengkulu juga itu. Yang nggak ada di sini nggak usah disebut. Oke. Kalau baik. Kalau baik. Oke kalian. Ini memang agak kalau Bengkulu itu terkenalnya apa ya?
sambal apa tuh ya? Sambal biru, sambal Enggak. hijau. Sambal tempoyak. 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 Itu kayak gimana sih sambal tempoyak itu? Sambal tempoyak itu dari Boleh dong. durian Dari yang durian. difermentasi. Tuh. Terus campur sama cabai. Agak lain kan durian. Tapi Enggak. pakai Iya. Untuk rasanya itu kayak gimana? Rasanya sih Durian gitu? Iya, durian tapi ada pedesnya, ada gurihnya juga. Oh, itu memang orang sana ya Iya. gabut atau gimana sih? Nemu apa Inovasi. kayaknya eksperimen ya. kan Kalau biasanya Mbak Ais- kalau sambal-sambal kan pedes manis kan gitu. Ini pedes Tapi durian. Ini pedes durian. banyak ada banyak varian rasanya. kalau kalau Mbak Ais sendiri dari Jawa mana? Barat. Jawa Barat. Barat. Jawa Baratnya mana? Ini juga Indramayu Jawa Oh, Barat. iya, Cuma kalau Karawang. ngobrol mungkin nyambung mungkin. Ini juga aku ngapa guys? Ini dari mana? Jawa Karawang, Barat. Cikampek. Karawang. Cikampek. Karawang itu dekat Bogor nggak sih? Dekat lumayan. Lumayan ya. 4 jam lah. Oh, 4 jam. Biasanya ke puncak. Enggak, Oh, ke Bandung. Oh, ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Makan mie. Makan Lembang. batagor. Kalau Iya. Karawang itu terkenal apa sih, Bro? Karawang. Kalau yang tahu sih aku UMR-nya Nah, katanya lebih tinggi. itu awalnya mah kota padi katanya. Sekarang mah enggak jadi kota industri. Tuh, Kota kan. industri. Kerja di emang. situ mau enak. Banyak orang Jawa Oh. Yang kalau kerja di sana, iya. Mungkin orang Jawa bahkan kenal Karawang karena banyak yang kerja ke sana juga. Apa kerja PT? atau- PT. Banyak anu ya PT di sana. Makanya kota industri. Gitu. Kalau mau tanya Mbak Is, kalau Kerawang itu bahasanya ada Sundanya atau Indonesia atau gimana sih? Ya, paling banyak Sunda sih. Sunda. Coba dong bahasa Sundanya. Apa kabar pemirsa gitu? Kenapa kumanya? Kumaha damang. Ada Gitu. enak kan di apa ya? Di telinga itu kayak seger gitu, Bu. Ada tapi emang enggak, kalau Karawangnya langsung mah enggak beda. Oh, beda. Kasar. Kumaha? Sunda Madura. Kumaha itu apa, Is? Kumaha teh gimana? Gimana? Kumaha damang, Kumaha gimana damang. sehat? Kalau apa namanya cewek Sunda itu kayak bener enak didengerin gitu loh kayak Iya. Kumaha Damang, anu nyaho. Panggil AA ya. iya. Amti. Gitu. Benar. Kalau daerah Jawa Tengahan kayak Solo itu alusnya kan ya ngapunten kula niki dereng anu. Iya ta? Artinya apa Bang Messi? Artinya apaan Bapak? Lah El Bundo. Apa sih? Meneng to? Kalau aduh tau jadi lupa mau tanya apa. Ini SMA atau SMK Mbak Upi? Kalau Mbak Upinya? Oh, aku Man. 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 Madrasah Aliyah Nasional. Negeri ya, negeri madrasah. Madrasah Aliyah negeri ya? Iya. Oh, kalau mau ketahui nggak apa-apa kru. Gimana sih? Madrasah Aliyah negeri Negeri. di Bengkulu sana. Iya, di kotanya. Ikut akselerasi? Enggak. Enggak ya, berarti lulus 3 tahun secara Iya. normal gitu ya. Kalau Kak Ais itu SMK, SMA, MAN atau SLB? STM. Wah. Geram. Dari penampilannya juga sih kayak apa? Pantesan. Kita lihat dari postur badannya Ya. tuh kayak ahli tawuran gitu. Enggak anjir. SMA. SMA. ya. Akselerasi atau lulus normal 3 tahun? Alhamdulillah normal. Kayaknya aku sendiri yang paket C ya di sini. Ih. It's okay. This is your life. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu apa dulu, MAN atau SMK Asalafiyah Multimedia. Yes. Keren. Itu kalau kamu semasa di SMA mempelajari apa coba? Kalau Waktu di SMA itu loh kan? SMK. SMK ya. SMK. 3 tahun. Benar. Kok iya sabar. Benar sabar. Aku selama 3 tahun di SMK Asalafiyah itu bisa bikin animasi. Wis. Alhamdulillah. Kan ya meskipun nggak sepro-pro yang ada di luar tapi kan setidaknya kita bisa gitu. Nah. Terus kayak perfilman, Wis. terus skrip itu belajar juga skrip, terus ada juga kayak apa sih ya namanya kayak DMI gitu tapi aku nggak DMI itu apa? kayak pemrograman itu loh Kamukti. Jadi di situ juga ada
jurusan baru yang dimana buat kayak pemrograman gitu. Bahasanya juga aneh, kayak kode-kode gitu, coding gitu, ya. kayak gitu. Tapi nggak paham. Aku mau nanya. Ya, silakan. Dia yang wawancara. Kan di mana? Di Bengkulu sama Karawang sendiri kan pastinya ada ya namanya universitas. Universitas kan dong. pasti ada. Kenapa sih milih Jogja itu kenapa? Nah. Kan aku juga sama Mas Rian waktu misalkan di warung gitu, yang punya warung nanya asalnya dari mana, Nah, kita sebutin pasti asal. itu. Terus dia Pertanyaan nanya paling umum. Dia nanya gini, emang di sana itu nggak ada universitas atau Azan. azan. A few moments later. Tadi mohon maaf ya kepotong azan. Lanjut bertanya nih, kan tadi kita udah bilang ketika kita mau makan di warung gitu pasti ditanyain asal dari mana. Pasti. Karena kita juga sering tanya-tanya kan yang Ya. punya warung. Kita jawab asal kita kan, kita dari luar kota juga nih, dari luar Jogja. Pertanyaannya gini, emang di sana nggak ada universitas? Ada. Nah gitu. Pertanyaannya kenapa sih? Kenapa milih Jogja? Siapa dulu nih? Siapa boleh Kak Ais dulu atau Kak Opi? Kopi dulu. Kau Oh ya Kak Opi. Jadi ini. Jadi alasan kenapa pilih Jogja sebenarnya emang mau keluar dari kota Bengkulu. Iya. Awalnya tuh pengen Malang. Oh. Cuman Malang. di Malang tuh nggak boleh karena nggak ada saudara. Sedangkan di Jogja itu ada saudara. Jadi Saudara. dibolehinnya di Jogja. Om, Bude. Nenek sih. Oh nenek. Iya tapi om juga ada di sini. Jadi pilih Jogja. Kalau Dari Mbak Ais agak keras suaranya. Nah, awalnya kan ya gap year setahun, nyobain Iya. di Jogja juga Ih, nggak sama, keterima. sama. Akhirnya nyoba lagi nih tahun kemarin berarti ya, Iya. nyobain lagi di isi. UTBK ya? Isi, enggak. ya, Oh, SBMPTN SBMPTN diisi. Nggak keterima, emang niatnya emang pengen nyari yang kayak perfilman gitu kan, Oh. makanya ikut isi karena juga ada Iya. background ikut teater Ah, gitu. Iya. Nggak keterima, ya Nggak udah keterima. iseng-iseng lihat, ya maksudnya nyari backupan lah kan, yang swasta. Amikom, Oh. ilmu komunikasi Amikom. Berarti Gitu. memang sudah rencana ya di Jogja. Ya, udah mau rencana. memfokuskan, aku mau menargetkan pertamanya isi. Pertamanya UNY. UNY, pertamanya UNY. UNY. Nah, terus isi. Baru isi. Nah, Habis itu Amikom. selain Kalau ini Amikom. ada nggak maksudnya langsung tertuju ke aku mau ke kampus ini, atau misalkan ada kayak misalkan kita mau ke UGM dulu atau kemana? Awalnya pengen ke UNY, cuman jurusannya tetap sama ilmu komunikasi. Oh. Terus karena SNM nggak lulus, Nggak lulus ikut juga. SB tuh. Nah. Ikut SB, ambilnya di UIN Sunan Kalijaga. UIN suka. Win. Nggak masuk juga, Nggak sama masuk UPN, juga. nggak masuk juga, jalur mandiri juga ditolak Oh. nih. Jadi nyari-nyari kan universitas swasta Amikom yang juga. yang universitas yang maksudnya ilmu komunikasinya masih UKT-nya masih terbilang Iya. terjangkau, cuman Amikom. Amikom. Sayangnya kan 10 juta ke atas. Oh. Kalau Mas Kalau Bang Mukti, kalau Mas Rian, kalau Bang Mukti, kalau Mas Rian, bagi apa nih? Enggak gimana juga nih kalian. set. Satu, gunting batu kertas ya, gunting batu kertas. Nah, Duluan. Mukti, Lo kan kalah. Lo menang. Yang menang dulu. Kenapa Mas Rian milih Jogja? Itu kenapa? Jogja awalnya itu main ke Malioboro. Aslinya bukan main sih, jadi karena di rumah kan aku di rumah itu nakal. Iya. Nakalnya gimana? Siap. Nakal banget ya. Jadi dulu itu Sabar, pas tadi mau bahas habis- kenakalan takut ya. Buka sendiri. Jadi dulu itu waktu kecil SD ini kelas 6, kelas 1 sampainya kelas 6 itu nakal banget. Bisa dikatakan nakal gitu. Iya. Nah, terus diam bro, diam. Jadi lanjut. Habis itu kan Mbak Yu, apa Mbak Yu? Mbak Mbak kakak gitu. perempuan. Kakak perempuanku itu pulang dari Taiwan gitu. Iya. Mau jalan-jalan nih ke Jogja gitu. Iya. Nah, di Jogja itu udah ada saudara aslinya di Bantul tepatnya. Bantul. Di Bantul. Terus mainlah ke Jogja, muter-muter ke Malioboro, ke Prambanan. Pokoknya wisata-wisata di Jogja. itu dikunjungi semua. Habis itu aku lihat banner kayak Ayo Mondok gitu loh. Tahu iya, nggak? iya, bener. Ayo Mondok. Ayo Mondok. Ayo Mondok gitu. Pesantrenku keren. Nah, pesantrenku keren. Itu terus kok tiba-tiba apa sih ya, kayak mobil tuh
ini kayak supirnya itu bilang ini bener nggak pesantrennya di sini. Bener Pak, kata ibu aku. Terus masuklah. Iya. Perasaanku udah nggak enak. Nggak enak. Ya kan, udah nggak enak. Wah ini pasti aku mondok ini. Iya, Padahal karena biasanya dulu nakal. karena nakal. Iya. Terus Sekarang alhamdulillah. alhamdulillah. Tambah nakal. Kirain. Udah ya sama orang tua juga udah nunduk. Kan kayak ilmu padi gitu. Iya. Semakin Masya kita Allah. berisi, semakin kita menunduk. Oke, pelajarannya bisa diambil. Tadi kita tanyanya apa? Nah, terus lanjut kan. Lanjut. Nah, akhirnya nempulah SMP di Bantul. Iya. Di situ di tepatnya di Pondok Pesantren Al-Imdad di situ. 3 tahun lulus lanjut ke Sleman. Ke Sleman di SMK juga mondok juga. Nah, kebetulan di pondok yang di Sleman itu di As-Salafiyah ada jurusan multimedia, ada SMK jurusan multimedia. Iya. Nah, 3 tahun udah lulus, habis 3 tahun itu bingung nih mau kuliah apa kerja, mau pulang kayak mau, kan udah lama banget nih di Jogja, udah Iya. ya hampir sih ada rasa bosan, tapi di sisi lain juga ada pengen kayak teman-temanku juga semua dari Jogja gitu. Jadi kalau pulang di rumah itu ya cuma teman-teman SD aja gitu. Gitu ya guys ya. Berarti milih Jogja itu karena memang sudah dari SMP di Jogja. Udah dari SMP. Dan memang udah pengen ke situ, ke kampus itu gitu. Kalau atau sebelumnya daftar ke kampus-kampus negeri Nah, ya. jadi dulu pas SMP itu ada temen Iya. temen kakak kelas itu. Aku curhat nih, aku lagi seneng perfilman nih, mau kuliah, bagusnya di mana gitu. Nah habis itu bilang dia di Amikum juga ada jurusan perfilman gitu, tapi kayak prodi-prodinya belum tahu, coba aja searching gitu. Ya rasa penasaran besar banget nih buat pengen masuk di perfilman gitu, kayak ya fotografer apa segala macam lah. Akhirnya searching di Amikom gitu, nemu juga ilmu komunikasi gitu. Ini lama banget ya. Kembalikan saya lagi di Bang Mukti. Kembalikan saya. Saya kembalikan lagi ke Bang Mukti. Bahasanya kayak orang kurang piknik loh ya Allah. Saya kembalikan lagi ke Bang Mukti maksudnya gitu. Enggak, ini tadi pertanyaan apa coba? Apa ini? Loh, iya pertanyaannya apa? Kembalikan ke saya. Pertanyaannya apa? Kenapa Bang Mukti milih di Jogja? Seistimewa apa sih sebetulnya Jogja, pemirsa? Saja Kenapa? dong, bisa. Dari seluruh Indonesia banyak sekali yang pengen ke Jogja karena memang satu Jogja itu kan kota pelajar ya. Ya, Kota pelajar terus kota seni. Betul. betul. Aku dulu juga waktu SD itu suka nari dangling kan sebelumnya ini panjang nggak apa-apa ya. Kan sebelumnya aku itu di Banyuwangi. Sebelum ke Banyuwangi di Ponorogo dan Klaten. Aku sudah merantau. Kan kata Imam Syafi'i, merantaulah gitu loh. Kamu harus keluar dari zona nyamanmu gitu kan. Nah, Masya Allah. ya bener ini, bener. Bener. Jadi aku pilih Jogja ya karena itu memang kota pelajar. Terus di sini juga banyak kan. Aku sering lihat stand up Indo Jogja. Maksudnya banyak komunitas dari Jogja yang contohnya ya kayak Bang Hipsi, Mas Rispo gitu-gitu loh. Mereka yang sekarang udah sama Rigen gitu udah mantap lah. Nah ini kan gini ya. Kalau Mbak Upi sama Mbak Ais kan sama-sama juga dari luar Jogja, pasti adalah kayak kaget apa namanya culture shock gitu kan di Jogja. Biasanya kalau di Bengkulu aku jam segini ngapain, terus kalau bicara kayak gimana. Tapi sampai Jogja itu kayak budayanya udah beda sekali. Ngalamin nggak? Ngalamin pastinya. Banget, ngalamin banget. Ngalamin banget. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya Culture shocknya itu? pas awal-awal sampai di Jogja sih
kan kalau biasanya orang Sumatera tuh kan ngomongnya suaranya keras, Iya. terus cepet gitu Benar. kan. Nah sedangkan di Jogja tuh kayak suaranya Lemah lembut. lemah lembut. Oh, nak mati ke? Ya kurang lebih kayak gitu Iya. kan. Sedangkan pas di Jogja itu kayak orang-orangnya suaranya ngomongnya pelan. Ramah. Iya ramah. Ramah. Orang nggak dikenal juga disapa, Disapa. gitu. Murah senyum ya kan. Ya, murah senyum. Itu ya culture shocknya. Iya. Ada lagi? Sama Burjo sih. Sama Burjo ya? Iya, soalnya Warmindo ya? di kota aku sendiri nggak ada. Nggak ada ya? Terus di sini banyak Oh, banget. banyak sekali memang itu sangat terjangkau untuk mahasiswa ya. Udah Betul. harganya yang kita juga makan bisa gitu lah. Kalau kalau untuk Mbak Ai sendiri culture shocknya itu apa? Gak terlalu banyak, cuman mungkin ada ya. Iya. Tapi kan sama-sama di Pulau Jawa Ah. gitu. Cuman yang kota Shocknya biasanya lebih sabar aja sih di sini. Kayak lebih harus bersabar gitu, karena pelan-pelan Iya, bener. gitu. Naik motor. Iya, naik motor tuh pelan-pelan gitu. Nggak, aku kan kalau di Cikampek kan nin gitu kan. Apa-apa dikit Iya, gitu. sama Di kayak- sini baru tin sekali dia pada ngeliatin gitu loh. Jadi kayak, Bener. aku salah ya. Ya nggak. Jadi kayak meragu untuk ngetintin Iya, lagi. kan kayak di Jogja itu kalau misalkan lampu merah, Nah, itu kan ditintin pasti jadi perhatian publik Iya. langsung kan, karena memang di sini itu klakson hanya untuk apa ya? Klakson itu hanya untuk apa? Menyapa. Ya menyapa. Kalau misalkan kayak gitu nggak kepakai. Makanya kalau pas Iya. di lampu merah kok tintin gitu kayak, ih apa sih? makanya pas kesini kok ya sabar-sabar ya orangnya gitu. Tapi secara kayak budaya kan sama Jawanya gitu Iya kan ya. sih. Mungkin kalau keramahan juga orang Sunda kan Widih. mangga gitu kan Iya, sama gitu. aja kan. Nah, kalau dari Mas Rian, Mungkin nggak ada sih. hah? Nggak ada. Ya, Yakin? Yakin nggak ada. Yakin Karena juga banget. udah adaptasi nggak sih? Ah, Kan adaptasi. dari SMP Enak. di Yogyakarta. Jadi kayak udah jadi penduduk Iya, orang sini. enggak. Oh iya, oke. Ketika dari awal Indramayu ke Jogja gitu, kan pasti ada culture shock lah ketika Karena SMP. kemarin masih anak kecil, terus lingkungan saya juga di pondok, jadi nggak pernah ngalamin apa-apa sih. Jadi nggak pernah ngalamin apa. paling ya bingung aja kayak bahasanya kan. Kalau dari saya kan pakainya A, kalau Jogja kan O. Contoh misal Hah. apa, di sini kan opo Oh. gitu. Siapa? Sopo gitu. Jadi Oh, yang betul sudah. nggak Terus gitu juga, nggak bikin-bikin. gitu juga. Jadi ya udah enak lah di Jogja gitu. Kalau aku sama kurang lebih karena memang aku udah dari lulus SMP. Jadi udah. Kalau kamu SMP di Jogja ya? SMP Jogja. Kalau aku SMP-nya di Jayapura. Jauh ya. Terus iya jauh karena memang orang tua itu ikut transmigrasi zaman Orde Baru. Pak Udah coba. Pak Soeharto. Oke, pertanyaan selanjutnya Karian. Mestinya ini bahan yang utama harus ditanyakan nih Bang. Apa? Untuk mengelola keuangan ini. Iya benar. Benar itu. Untuk mengelola keuangan. Iya, sehari-hari coba gimana? Kan pastinya ya jauh dari orang tua tuh pasti ada keinginan, wah ini enak nih dikirim, kita mau beli ini tinggal beli ini tinggal mak uang habis, tinggal bilang mak habis gitu. Jangan. Awalnya Aduh. mungkin gitu, kalau Awalnya. pindah ke Jogja ya, Iya. kayak wah karena aku uang udah ngatur sendiri, kayaknya aku tahu nih gimana cara ngaturnya. Tapi lama kelamaan makin diirit, makin dipikirin, habis. Jadi kayak sekarang ya udah. Tapi emang ada perbandingnya sih. Waktu itu kan awal-awal mungkin per bulan, sekarang tuh jadi per minggu. Gitu. Per minggu dikirim, per minggu dikirim. Paling Lancar kalau nih. misalnya mau irit karena perempuan juga, ya paling seminggu tuh kita bisa ngabisin 60.000 untuk bahan makanan ya, Pi. Biasanya kita ke pasar. Oh, masak sendiri. Iya. Oh, jadi lebih irit ya. Gitu. Mantap. Bikin ayam ungkep gitu. Untuk makanan ya itu 60.000. Untuk makanan. Jadi 1 minggu ya bisa makan lah kalian. Sayur ya, Pi. Sayur, Iya, tempe, telur, sayur. beras itu. Semingguan lah. Atau Ya. enggak beli ayam Nah. 20.000, 10, 15 tuh 15 dia. udah dapet. Terus diungkep kan, Iya. itu nanti bisa buat makan 5 hari. Enggak kan setelah diungkep tuh emang ada kulkas di sana. Ada. Jadi emang Pantes. harus pinter-pinter cari kos juga sih, Iya. biar iya. tambah hemat Benar. lagi. Berarti aku goblok ya. Dan cari teman kos yang Yang menganggap sefrekuensi. keluargaan. Iya, Jadi kalau benar. kelaparan gak bakal sendiri. Iya. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Paling enggak kalau ditemukan busuk mayatnya bareng gitu loh. Iya. tinggal ke WA grup doang. Tapi kan. bener kalau punya teman kos yang asik atau kayak merasakan kekeluargaan gitu ya itu tinggal bilang ada nasi nggak, ada, yuk makan bareng-bareng gitu. Kadang pernah nggak keluar duit sama sekali sehari karena
teman kos tuh udah masak banyak. Iya, diajak makan gitu. Diajak makan bareng. Ampun, enak sekali. Rezeki Kalau kita, ya. kalau kita gimana sih? Aku nggak ngekos, aku Iya, nggak ngontrak sih. iya. Kalau Mbak Upi sendiri, bagaimana sih cara enggak dibahas dulu. Gimana sih? Apa sih Kan tipsnya? dari apa namanya ngelola keuangan untuk makan itu tadi. ya. Untuk makan. Kalau untuk main, explore Jogja, Heeh. ya bisa. Ya kalian paling seminggu sekali lah. Oh, untuk itu seminggu sekali ya, sekali ke coffee shop itu seminggu Ya, sekali. kalau coffee shop, tapi kalau untuk yang jalan-jalan banget nih, yang kayak kemana gitu atau kemana, kayaknya jarang juga sih. Cara Yang penting intinya itu adalah setiap hari untuk makan gitu Iya. ya. Gitu. Yang penting Jadi bisa makan. terkelola dengan baik lah uangnya. Betul. Dari itu apakah bisa nabung atau Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa, ya Allah aku nggak bisa loh ya. Padahal laki loh. Kalau Mbak Upi sendiri gimana mengelola keuangannya? Aku kan karena udah dijatah ya sebulan 1,5 Iya, gitu. gitu. Terus itu buat uang listrik, uang kota, pokoknya Iya, iya. makan juga lah sama Berarti main. udah ada reng-rengannya Iya gitu ya. gitu. Terus dibagi-bagi, misalnya kayak 200.000 buat belanja per seminggu gitu. Oh, iya. Terus juga kadang kan kalau males masak biasanya beli lauk ya di Burjo tadi. Iya. Iya. Biasanya bisa beli 3.000, bisa buat 2 kali makan karena anak kos sekarang kalau dulu kan di rumah makannya 3 kali sehari. Iya, Di kos pasti. sekarang 2 kali sehari Aku kadang doang. sekali loh. Di include, Bener kan? Iya, Sekali. di include jadi Per minggu gitu ya misalkan. 200 per minggu buat belanja mingguan, terus ada juga sisanya buat listrik, terus ada Iya, juga itu sih. 500 buat main sama jalan-jalan. Oh ya. Terus juga kadang kan bersyukurnya kalau punya temen yang mau bayarin. Nah, Itu juga gitu. penting. Bagus sekali. Gunakan koneksimu sebaiknya. Jiwa miskinnya kelihatan. Kalau Kak Rian, Kalau mulai panjang nih. tapi dari kalau saya kan di pondok kan udah ada yang masakin gitu ya. Jadi ikut kayak catering anak-anak. Tapi nggak pasti kebagian sih kalau dari pengurus gitu. Jadi ya seadanya lah. Kalau kadang pernah bang cuma nasi terus kita lawuh ya beli di luar gitu. Aduh, jangan nangis dong. Oh, it's okay. Sedih banget. Dari awal ya sedih ya. emang sedih gitu ya. Itu aku dilatih untuk Banyak tirakat. perjuangan. Kalau beli minum Kalau beli minum Enggak. Kalau minum kan udah dari sana kan. galon. galon udah di sana udah dijatah. Jadi kayak pondok sama yang punya RO itu galon itu udah kerja Terus sama. pengelolaan uang jajan itu lah. Iya. Sangat minim sekali sih karena kalau Senin Kemis biasanya puasa. Masya Allah, barakallah. Bercanda ya. Jangan gitu. Nah, iya. Contoh baik. Ya gimana lagi ya karena kita juga harus prihatin. Bener. Buat kita sendiri gitu. Ya kadang punya perasaan pengen beli itu beli ini tapi ya udahlah Ditahan ya. ditahan Prihatin dulu ya. prihatin gitu. Bersyukur udah bisa kuliah. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah alamin. Bisa makan. Bisa makan yang penting mah sehat lah. Kalau kamu Ti, gimana kamu Kamu Ti? Ti. Gimana nih? Ya ampun ini kenapa ini? Kalau aku sendiri gimana ya ngelolanya? Aku jujur kalau masalah keuangan tuh kayak masih berantakan gitu loh. Oke. Kadang belum tahu itu, ya? hah? Belum tahu gitu. Belum tahu apa? Kayak harus gimana belinya Belum seberapa? Iya, beli- udah dijatah Udah sebetulnya. dijatah. Udah dijatah. Tapi kadang tuh kayak gitu. Oh, ada aja pengen ngambil lagi duitnya yang udah dijatah gitu. Bener. Kan misalkan kayak gini lah, seminggu itu 500. Oke, paling besar pengeluarannya buat apa? Oh, apa Rokok. ya? Rokok, iya, itu. Kadang tuh enggak, kadang kayak apa ya? Kalau makan enggak sih, karena kadang itu kita bayar. Oh, dia nge-gym Ais. Nah, Nge-gym itu loh. ya, nge-gym. Oh, Ya. produktif banget berarti. Ya maksudnya kita di kontrakan kan nggak ngapa-ngapain kadang kalau nggak ada tugas mungkin ya cuman ngadep laptop gitu kan daripada mungkin badan kita nggak ngapa-ngapain ya itulah nge-gym. Tapi ada itu. manfaatnya juga sih dia ngeluarin banyak itu. Ya, ya. Ini seminggu 500.000. Heeh. Banyak ya? Banyak ya. Banyak. Sumpah banyak loh itu.
Ya enggak tahu juga. Iya. Saya enggak tahu. Kan Mana duitnya? orang tua mungkin udah ngutang-ngutang. Aduh. Tapi aduh makasih Tapi Bapak Ibu. ada nggak sih Muk, kamu kayak Bu, kalau bisa kirimnya 300.000 aja, jangan 400. Kayak kayak ngerti kamu gitu. kayak ngerasa Sedih, Beban prihatin gitu. gitu. Aku enggak. Gimana ya kayak Haku ya itu. enggak gitu sih kayak gimana ya? masa nggak kasihan sama orang tua. Ya kasihan lah, aku kadang sampai minta provokator. enggak, aku ya kayak gitu, Mak, kirim anu aja 300 seadanya. Aku bilang gitu. Masya Allah. Seadanya kalau misalkan memang enggak Tapi ada kalau uang, kamu udah. ngomong seadanya itu orang tua bingung. Iya. Berapa ya seadanya? Ya, Coba kadang kalau itu. kamu matok nominal 200.000 aja lah, Bu. Iya Udah biasanya gitu 200 untuk Ya, nggak apa? Untuk ini itu gitu. Nggak apa-apa seadanya 500 daripada seadanya dikirim 100. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Masya. Yang penting uang, yang penting uang. cukup. Tapi aku punya cerita loh temanku. Kenapa? Jadi Waduh, siap dia beli itu pasti pakai nota gitu. Oh. Jadi buat laporan. Iya, benar. Jadi, Dia di sisi lain juga kayak misal satu hari berapa nih jajan, misal kayak beli cimol terus es teh 2.000 kan, es teh 2.000, cimol 5.000 sampai akhir bulan. Pinter gitu. sekali berarti dia. Jadi rapi banget itulah. Tapi dia ini hemat. boros. Aku juga Segala sesuatu yang diperhitungkan tidak akan aku terhitung. juga Tapi pengen dia juga kayak jadi bulan Januari habis sekian, Februari habis sekian. Nah, jadi dia punya pandangan buat Oh, bulan ke depan selisih-selisihnya berapa? harus Ah, ah, minim lagi gitu. aku pengen hasilnya kayak gitu loh. Keren. Ya ampun. Isok. Jadi ya aku juga mulai sekarang belajar dari temanku itu. Jadi perbandingan bulan Januari sama Februari itu harus ada bedanya. Apalagi kan anu ya, bapak ibuku di rumah itu udah maksudnya udah usia lanjut harus gitu ya. ampun. dipikirkan lagi tuh. Mo. Satu minggu 500, aduh. Satu minggu 500 berarti sebulan 2 juta. 2.500.000. 2 juta Enggak lah. Enggak ada. Enggak sampai ah. Yo. Udah. Oke. Oke. Kayak mau nanya apa lagi Mas Rian? Cukup sih, lanjut buat Bang Mukti. Baca dulu ya. Biar keren dong dipegang. Bang Mukti biar keren. Oh iya. Kan apa namanya? Ada nggak sih kegiatan kampus atau di luar kampus yang sering diikutin? Kalau di kampus kan kayak organisasi gitu. Kalau di luar kampus mungkin karena Mbak Ais suaranya bagus, nyanyi-nyanyi di kafe atau Keren ya. ngamen kan. Enggak maksudnya ya Ngamen kayak gitu. gitu lah. Ada nggak? Kalau untuk semester kemarin sih belum. Belum. Semester ini mungkin semester 3. Suaranya cocok ya kalau jadi penyiar radio, coba. Selamat malam, coba. Bagus loh Halo, suaranya. pemirsa, kembali dengan saya Aisyah Putri nanti di Asik. Bagus. Boleh Dosen. paling lirik gitu sih semester 3 ini mau masuk Amikom musik. Organizer. Yes, Oh, gitu. vokalis Tapi bagian ya? bagian divisinya bagian musik Oh, gitu. Tapi kalau di luar karena nggak disetujuin untuk ngelanjutin seni peran kayak teater kayak gitu, Iya. jadi mungkin mau nyari-nyari kayak sanggar-sanggar yang bisa Sanggar seni ikut-ikut gitu gitu, ya. biar ikut bisa teater lagi. Itu masih rencana ya? Masih rencana. Untuk sekarang belum ada ya? Belum ada. Masih kayak yang sih. lontang-lantung lah bisa dibilang. Masih ya itu main gitu. Kalau Mbak Upi? Kegiatannya kalau di kampus. Iya. Kegiatannya kalau di kampus kuliah. Oh, Kuliah itu paling penting. Kuliah itu Selain itu sebuah ada nggak kegiatan. kegiatan mungkin kayak kalau bahasanya ekstrakurikuler Ekstrakurikuler. ya? Iya, kalau di luar UKM apa? Iya ya. UKM. kalau di luar ya main. Main. Buat semester 1 dan 2 ini, semester 3 mungkin bakal Semester 1, 2 masih hahaha. Iya. harus mengeksplor Jogja dulu. Iya. Kalau aku malah nggak sama sekali, kayak males gitu. Jadi Karena aku kamu udah hidupku apa namanya Lama di Jogja, kontrakan. Aduh. Emang ntar mau ikut apa semester 3? semester 3 rencananya masih direncanakan. masih rencana. Kalau Rahasia Mas- umum. Kalau Mas Saya, iya, Mas siapa nih? Ryan. Kaleman. Oh. Ayo, Mas Rian. Gitu. Mas Rian. Mas Rian. Apa? Planningku semester 3 itu Enggak planning, kamu tuh sekarang. kegiatan. Nah, Kegiatan. Itu di AFC. Tahu nggak? AFC. UKM Amikom. Football club. Ya, itu. Gitu. Itu Kemarin juga ya alhamdulillah pertama masuk udah
Udah apa? Sudah apa? Udah. Udah keluar lagi. Udah Gua mah Jan, kagak ngerti udah dah. ikut seleksi terus kepilih Masya ikut Allah. lomba Tim utama, tim Tim inti. utama. Oh, bagus, masya Allah. Kalau di luar kampusnya? Kalau di luar kampus biasanya seringnya ngopi sih. Oh, Ya ngobrol-ngobrol santuy sama apa sih? Bikin planning buat kedepannya gimana, semester selanjutnya gimana gitu sih. Kalau kamu, dari Mas Mukti? kalau aku untuk di kampus nggak ada ya kayak kegiatan-kegiatan gitu kayak Satu orang ini nggak ada ikut UKM. iya loh ya Belum ampun tertarik aja. Belum tertarik aja. kayaknya belum tertarik Maksudnya, ya aja itu. kayak Gak mau terikat banget dulu ya. kayak nggak mau ada hati ini masih ingin Berkeliaran. Fokus saya. pada perkuliahan. Bener kadang gitu aja kadang gini loh aku kan sukanya kadang mepet-mepet deadline gitu loh apalagi kalau aku ikut organisasi gitu. Iya, iya. Waduh Tahu inilah ya, tahu Berarti belum kondisinya. siap ya? Iya. parah, belum iya siap belum siap memanajemen Sa- waktu. aku nih secara masih berantakan loh secara hidup Iya. gitu. Ya Allah. Oke. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Oke. Dan Saran masukan buat Dah. kita. dah. Bye. Will you be my